Halo, Waalaikumsalam. Ya, siapa di mana? Dengan hamba Allah di Indramayu. Dengan hamba Allah di Indramayu. Baik, passwordnya? Al-Baja TV dan radioku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, silakan langsung bertanya. Umi, Buya, saya mau tanya. Saya gadis berumur 20 tahun, hampir 20 tahun. Saya sudah berniat untuk menikah, tapi orang tua saya menunda-nunda pernikahan saya karena dengan alasan saya tidak pernah membawa atau kelihatan bersama dengan laki-laki yang bukan mahram saya. Jadi mereka pikir bahwa saya itu tidak benar-benar ingin menikah. Jadi mereka juga tidak berpikir untuk menikahkan saya. Sedangkan saya benar-benar ingin menghindari pacaran, Umi. Tapi saya dilarang untuk menikah dengan berbagai alasan. Ya mungkin karena umur saya mungkin. Tapi saya ingin berniat menikah. Apakah saya memaksa untuk menikah atau saya menuruti keinginan orang tua saya dulu? Subhanallah, terima kasih kepada Allah di Indramayu. Baik. Baik, subhanallah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Umi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, langsung saja. Senang dengan anak kita yang satu ini. Siapa namanya tadi? Tidak menunjukkan nama. Baik, dari Indramayu. Kami bangga jika semua anak gadis punya prinsip seperti Nanda yang dari Indramayu. Alangkah mulianya dia menghindar dari keharaman lalu melangkah kepada yang halal. Dan hendaknya wanita semua anak-anak kita seperti itu semuanya. Kadang-kadang pernikahan bagi seorang dianggap sebagai penghalang kesuksesan. Sehingga kalau belum selesai sekolah tidak boleh nikah dan sebagainya. Ini orang tua yang cara berpikirnya harus dibenahi. Karena yang namanya kebutuhan menikah itu hajat. Di zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu gangguan pembangkit syahwat tidak sebanyak yang kita temukan di saat semacam ini. Orang yang takut kepada Allah akan mencari yang halal. Orang yang takut kepada Allah akan mencari yang halal. Tapi kalau anak yang bandel tidak kenal Allah, lihat, dilarang oleh orang tua akan melakukan zina. Salahnya sendiri orang tua melarang. Akan ngomong begitu. Maka saya bangga dengan anak-anak kita yang semacam ini. Dia ingin menikah. Baik, akan tapi tidak semua orang mengerti. Mungkin tidak semua orang mendengar radioku, tidak semua orang hadir di majelis. Banyak soal, bahkan sampai kita menemukan ada seorang kaya. Dia punya profesi yang mapan dalam dunia kesehatan. Dia kaya dan cukup semuanya. Bahkan anaknya pun adalah seorang yang sudah anaknya sudah hampir tuntas kuliahnya. Hanya memang belum punya pekerjaan. Di saat anaknya pengen nikah, apanya? Kamu tidak boleh nikah kecuali sudah punya pekerjaan. Astagfirullah. Saya bilang, kamu itu kaya. Cukup, anakmu butuh. Anakmu butuh biaya sekolah ratusan juta kau biayai karena fakultasnya kedokteran. Di saat anakmu minta menikah untuk kebutuhannya yang sangat mendesak batinnya, kau tidak beri, ini orang tua seperti apa? Saya tegur semacam itu. Lalu harus bagaimana, Bu ya? Itu kebutuhan pribadi, kalau tidak ini akan dilakukan dengan cara yang haram. Cuman kadang orang tua itu cara berpikirnya salah. Dia membiayai urusan sekolah dengan banyak, tapi kebutuhan pribadi. Dan ini pribadi adalah desakan, ini adalah golak, sesuatu yang bergolak di dalam hatinya, urusan syahwat. Karena yang dilihat, dan dia punya iman, dia takut kepada Allah. Hei para orang tua, saya ingatkan sekalian, Anda harus paham makna ini. Jangan dilarang urusan pernikahan anak Anda di saat mereka sudah membutuhkannya. Kalau dia, na'udzubillah, di saat dicabut imannya, dia akan melakukan sesuatu yang hina, yang buruk. Nah, mungkin kepada Nanda dari Indramayu ini, langkah pertama adalah Anda tidak boleh berbicara langsung dengan orang tua. Kadang biasanya kalau anak itu ngomong kepada orang tuanya selalu dianggap sebagai anak terus. Anda bisa minta tolong kepada yang lainnya. Minta tolong kepada yang lainnya untuk bisa menyampaikan keinginan Anda. Anda tidak perlu mengambil langkah untuk melanggar. Apalagi lari dari orang tua, tidak. Memang diperkenankan nanti wali adl di saat seorang anak terdesak takut melakukan dosa zina, kemudian di hadapannya adalah zina, berbahaya sekali karena syahwat yang bergolak, urusan syahwat berbeda-beda. Anda tidak boleh mengukur syahwatnya orang dengan diri Anda sendiri. Lalu Anda mengatakan sabar, oh belum tentu. Anda bisa sabar karena Anda mungkin kelas syahwatnya rendah. Tapi orang lain belum tentu bisa yang demikian itu. Jadi kalau urusan syahwat jangan ngomong inti sabar, oh enggak, belum tentu. Ini masalah yang berbeda. Maka Anda di saat orang terdesak dalam kondisi yang membahayakan, maka sampai orang tua bisa ditinggal karena wali adl, orang tua yang melarang anak perempuannya untuk menikah, sementara anak sudah butuh dan ketemu orang yang sekufu, maka boleh ditinggal orang tua karena orang tua ini zalim kepada sang anak, kebutuhan pribadinya. Akan tapi ketahuilah, Anda harus dengan cara yang baik ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang mulia, dengan orang tua berbicara baik-baik, minta tolong kepada siapapun orang terhormat untuk bisa datang kepada orang tua Anda. Setelah itu Anda kalau memang nanti pada batas terakhir nggak bisa, nanti bisa komunikasi lagi.
langkah awal, harus langkah keindahan, langkah kebaikan. Dan tetap bertahan dengan prinsip Anda, menikah. Tidak harus dengan cara pacaran atau yang haram.